Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu kelas A Administrasi Sistem. Di sini kami akan mempresentasikan perihal laporan ujian akhir semester dalam mata kuliah Administrasi Sistem yaitu adalah logging. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ramadhani Widiatma dengan NIM yang tertera pada lembar tersebut. Lalu ada dua teman saya yaitu Alan Rifki Putra dan Faiz Yahya. Dan NIM-nya sudah tertera di lembar tersebut. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini merupakan bab praktikum atau pengetesan secara langsung mengenai percobaan dari ujian kami pada UAS kali ini. Jadi yang pertama adalah membuka pengujian Gmeter. Di sini saya akan menggunakan Gmeter yang ada di luar dari server atau Gmeter yang ada di Windows. Jadi berikut merupakan Gmeter saya yang ada di Windows. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah membuat test plan baru atau rencana pengujian baru. Di sini sudah terdapat test plan. Nah, di sini kita bisa kasih nama. Contoh, misal kita akan meng-tes HTTP-nya, maka kita bisa tuliskan tes HTTP. Kemudian setelah membuat test plan, di sini kita bisa membuat thread group. Thread group di sini add thread user atau thread group. Di sini thread group ini merupakan user atau bot atau dari mesin Gmeter sendiri yang akan mengakses ke server kita nantinya. Di sini ada beberapa parameter yang bisa diatur. Yang pertama, number of thread. Number of thread ini merupakan banyaknya user yang akan mengakses server kita nantinya. Kemudian ada RAM up period. RAM up period ini merupakan seberapa lama user ini mengakses ke website atau server kita. Kemudian ada loop count, seberapa kali user tersebut masuk ke server kita. Di sini yang pertama, pada percobaan saya akan membuat 3 thread group. Yang pertama adalah thread group halaman utama. Di sini pertama kita buat usernya 100. Kemudian ramp up periodenya agar tidak terlalu lama kita buat 3 detik. Dan untuk loop count-nya kita biarkan 1. Setelah itu, setelah membuat thread group, untuk mengkonfigurasikan percobaan kita pada HTTP request, maka kita perlu membuat konfigurasi HTTP request pada thread group halaman utama. Di sini halaman utama kita klik kanan, kemudian add sampler, lalu kita pilih HTTP request. Di HTTP request ini kita mengisikan server kita atau IP pada server kita, kemudian path yang dituju untuk mengakses konten yang dituju. Di sini contoh kita menggunakan IP ini kita menggunakan 192.168.43.115. Ini merupakan alamat server yang kita isikan. Ini. Kemudian untuk path-nya, saya akan mengakses halaman utama dari WordPress. Berikut saya contohkan. Kita mengakses halaman ini. Jadi di sini path-nya kita tulis /WordPress. Oke, berarti setelah seperti ini, maka percobaan kita sudah siap. Nah, bagaimana kita akan melihat hasil dari percobaan ini? Kita bisa menggunakan listener yang ada pada Gmeter ini. Atau lebih tepatnya yang ada pada halaman utama, atau bisa juga kita gabungkan semua thread group yang kita buat nantinya untuk membuat listener di test plan ini. Di sini kita akan membuat di test plan-nya. Di sini kita klik add, kemudian di sini ada listener. Di sini kita bisa pilih untuk melihat hasil dari percobaan kita. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan view result in table. Ini. Oke. Kemudian kita buat, karena saya menggunakan 3 thread group untuk mengakses 3 halaman, maka kita buat lagi thread group-nya. Kali ini kita buat namanya halaman 2. Kemudian ininya kita samakan 100, rema periodenya 3. Dan ini kita ada tentang same user on its iteration.
Setelah itu kita buat HTTP request-nya. Kita isikan sama servernya. Dan path-nya ini yang dibedakan, karena ini akan mengakses halaman lain pada WordPress. Ini, dan untuk metodenya kita masih menggunakan get. Nah, kemudian thread group yang terakhir kita akan membuat agak beda. Di sini kita kasih tulisan halaman login. Kita buat sama usernya 100, kemudian remap periode 3, same user on each iteration-nya kita tidak centang, kemudian kita buat HTTP request-nya. Untuk halaman login ini kita coba untuk request-nya menggunakan metode yang berbeda, yaitu post. Di sini path-nya kita gunakan WordPress / login.php. Dan kita tambahkan parameter agar sedikit berbeda. Di sini ada 2 parameter. Jika kita lihat di ini ada 2 parameter, username dan password. Tambahkan lagi untuk passwordnya. Sini kita tambahkan password. Oke. Jadi setelah membuat thread group dan HTTP request-nya, maka percobaan kita siap untuk dilakukan. Setelah siap untuk dilakukan, maka kita bisa menjalankannya dengan menekan tombol start yang ada di sini. Untuk lihat hasilnya, kita lihat di view result in table. Setelah itu kita tekan tombol startnya. Nah, di sini ada 2 parameter yang bisa dilihat. Yang pertama adalah ini status merah ini berarti gagal, dan status hijau ini berarti berhasil, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang gagal di sini merupakan halaman login. Karena ada gagal gini, berarti ada sesuatu yang salah pada settingan dari HTTP request-nya. Untuk apa settingannya mungkin di wp login.php ya, karena saya. Nah ya, bisa kita bersihkan dulu untuk mencoba lagi. Setelah itu kita tekan start lagi. Nah, sudah betul, berarti tadi yang salah adalah path dari konten yang akan diakses. Di sini bisa dilihat, karena semuanya ini ada 100 user tiap thread group, maka dari tabel ini akan terdapat 300 percobaan atau 300 sampel atau hasil yang sudah dijalankan, beserta data-data lainnya ini. Di sini setelah melakukan percobaan 100, kita bisa melihat dari HTTP log dan HTTP syslog-nya. Di sini kami menggunakan rsyslog, lebih tepatnya nanti akan menggunakan log HTTPD pada sistem kami dan juga syslog yang ada pada rsyslog. Untuk melihat lognya kami menggunakan tool webmin sendiri agar lebih mudah. Jika kita lihat di sini, kita mulai pengujian di sini jamnya adalah 13.48. Maka kita bisa cari di sini, kita refresh dulu, kita kasih 1000 agar lebih banyak. Kita refresh, kemudian kita cari yang 13.48. Nah, di sini karena kami melakukan pengujiannya adalah pengujian HTTP, maka di syslog ini memang hasilnya memang tidak terlalu terlihat, karena syslog ini lebih kepada bagaimana server itu, dalamnya itu bagaimana, atau kondisi dari server itu. Tapi jika kita lihat di log di HTTP
log HTTPD yang dimiliki Apache 2 ini atau server yang kita akses tadi, kita bisa refresh, kemudian kita bisa lihat ini 1348. Di sini banyak banyak inputan-inputan atau pesan-pesan yang dikirim kepada server. Contohnya di sini dari IP 192.168.43.204 pada jam sekian, tanggal sekian, merequest method get untuk mengambil halaman pada /WordPress. Ini merupakan dari halaman utama ini /WordPress. Kemudian untuk yang post ini juga sama. IP 192.168.43.204 pada tanggal sekian dan jam sekian mengirim pesan permintaan dengan metode post untuk masuk ke halaman login.php. Kemudian di sini ada statusnya 404 dan 493 ini merupakan besarnya pesan yang dikirim atau pesan yang dikembalikan. Kemudian di sini Apache HTTP Client ini merupakan server yang kami gunakan, dan Java ini merupakan Java yang kami gunakan untuk menjalankan Jmeter itu tadi. Kemudian yang terakhir kita coba naikkan jadi 1000. Kita bersihkan, kemudian kita run. Setelah itu kita lihat lagi hasilnya pada HTTP masih sama, hanya berisi pesan post dan get. Setelah itu untuk database juga masih sama, kebanyakan adalah perintah select untuk menampilkan konten pada konten yang dituju. Kemudian pada sistem log kita lihat, kita refresh, kita bawa ke bawah. Nah di sini ada peringatan service alert dari Nagios karena beban yang dijalankan terlalu banyak. Di sini tulisannya service alert di localhost, kemudian current load, critical. Di sini load average-nya 42,97. Di sini kita bisa baca itunya alertnya. Alertnya di sini ada 42,97, kemudian 21,34 dan 9,16. Di 42,97 ini merupakan 5 menit. Dalam 5 menit ini berapa load yang dijalankan? 42. Ini berarti sudah lebih dari 100% yang dijalankan. Jadi sudah sekitar 4.200% sudah overload sekali. Jadi ada peringatan yang dikeluarkan dari Nagios. Kemudian ini 10 menit. Jadi sekitar 10 menit ke belakang ini ada berapa load yang dijalankan. Kemudian ini adalah 15 menit terakhir. Ada sedikit perbaikan. Iya. Yang depan tadi itu yang angka pertama itu seharusnya 1 menit, yang kedua itu 5 menit. Nah yang terakhirnya itu tadi 15, benar. Oh iya, berarti ada sedikit kesalahan di sini. 42,97 ini berarti dalam 1 menit terakhir ini sudah berapa load yang dikerjakan. Di sini sudah lebih dari 1, ini berarti lebih dari 100%. Ini 5 menit terakhir, kemudian ini 15 menit terakhir. Dari hasil percobaan kami, pada percobaan kali ini hanya tampil alert saat percobaan kami usernya 1000, tapi pada percobaan kami sebelumnya saat mengerjakan laporan pada load 500 itu sudah mengeluarkan alert seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan soal. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Faiz. Baik.
Mic-nya masukkan. Oke, sekarang kita ke bagian pembahasan soalnya. Yang pertama adalah aktivitas apa yang terjadi saat melakukan instalasi. Lalu nomor 2 yaitu parameter apa saja yang harus diatur dan juga jelaskan mengapa dilakukan itu. Nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana HTTP server bekerja sama database-nya, kenapa juga perlu database. Lalu nomor 4, apa yang terekam pada syslog ketika Gmeter melakukan request dengan besaran yang bertahap. Lalu yang terakhir, yaitu cara membaca log pada sistem yang dibuat, lalu informasi apa yang didapatkan di log tersebut. Oke, kita jawab yang nomor 1 dahulu. Nah, yang pertama itu kita persiapkan environment-nya, berarti itu aplikasinya, dan juga mengunduh image-nya, yaitu ISO file. Kita di sini menggunakan Ubuntu desktop. Bila mana kita pakai server itu agak sulit, karena kalau di server kita nggak pakai GUI, jadi kita pakai desktop, jadi lebih mudah. Lalu kita buka VirtualBox-nya yang kita pakai. Lalu kita buat setup VirtualBox. Kita buat namanya Ubuntu server, Ubuntu desktop. Jenisnya Linux 64-bit. Lalu di sini kita atur virtual machine kita dengan spesifikasi berikut: 2 core processor, lalu memori 248 megabit, lalu juga penyimpanannya kita menggunakan minimal requirement yang direkomendasikan oleh Ubuntu, yaitu sebesar 20 GB. Nah, pertama, karena kita install, jadi pertama kita itu install biasa, jadi kita jalankan dulu, terus kita masukkan image filenya yang ISO tadi, lalu kita melakukan instalasi standar. Itu mudah dipahami. Jadi kita langsung skip ke bagian setup untuk database dan juga Gmeter-nya. Nah, pertama kita menginstal Apache 2 dahulu. Lalu kita atur Apache 2 dahulu lewat terminalnya. Lalu setelah kita atur Apache 2-nya, kita install MariaDB-nya atau MySQL yang ada di Ubuntu. Yang di sini itu fungsinya yang tadi yang Apache itu untuk bagian web servernya, untuk HTTP server kita yang jadi kunci utama. Lalu yang di MariaDB atau MySQL kita yang di Ubuntu itu menjadi SQL kita dan juga menjadi media utama untuk menyimpan konten-konten yang ada di WordPress. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita unduh WordPress lewat terminal lagi. Itu jadi semacam alat utama kita untuk membuat konten-konten yang datanya nanti itu kita simpan ke MariaDB. Nah, setelah kita selesai menginstal WordPress itu sendiri, selanjutnya yaitu kita mengunduh Gmeter yang digunakan sebagai alat testing kita. Nah, sebelumnya itu kita harus unduh Java, karena tanpa Java Gmeter nggak bisa dijalankan, karena perlu Java software kitnya dahulu.
Terus setelah kita install Java minim versi 9, langsung kita unduh Gmeter melalui link yang tertera di atas. Kita bukanya lewat browser yang ada di Ubuntu itu. Terus setelah kita selesai unduh, kita langsung buka Gmeter, langsung bisa lewat terminal atau langsung kita ekstrak, terus buka file bin, terus nyari gmeter.sh, atau kalau misalnya ingin pakai terminal nanti langsung ketik aja gmeter.sh. Itu yang untuk nomor 1. Oke, untuk baik. bagian setupnya. Saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi logging yang kami terapkan pada percobaan UAS ini. Sebelum memulai logging, yang pertama tadi kan ada tiga log yang kita gunakan. Yang pertama adalah log dari MySQL atau database-nya, kemudian ada log dari system log, kemudian ada log dari HTTP-nya atau dari web servernya. Nah, di sini sebelum mesin dapat merekam data-data yang ada pada HTTP, sebelumnya kita harus mengonfigurasikan izin untuk TCP dan UDP, karena di sini HTTP bergerak di atas TCP itu sendiri, bergerak dengan TCP. Nah, file yang perlu dikonfigurasikan di sini merupakan file rsyslog.conf atau file konfigurasi untuk rsyslog. Jadi setelah kita membuka rsyslog.conf itu tadi, rsyslog.conf ini ada di var, kemudian ada di log. Nah, setelah kita membuka, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya, untuk modul load IMUDP ini sebelumnya adalah terkomen atau ada tanda pagar di depannya, sehingga kita harus menghilangkan tanda pagar di depannya. Untuk yang load IMUDP, kemudian input bawahnya, dan yang TCP bawahnya ini juga harus di uncomment. Setelah itu kita save filenya, dan kita lihat dengan menggunakan netstart apakah TCP dan UDP-nya sudah dapat direkam oleh mesin kita atau sudah dapat dibaca oleh mesin kita. Pada percobaan kami sebelumnya, kami sudah memastikan bahwa sudah terekam dan setiap IP bisa mengaksesnya. Nah, untuk log dari MySQL atau database, kita bisa mengonfigurasikannya melalui my.cnf pada folder MySQL yang ada pada etc. Jika kita membukanya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita menambahkan baris ini, mysqld, kemudian general log file. Di sini var log mysql_general.log ini merupakan file tempat log disimpan. Kemudian ada general lognya, kita sama dengankan 1 karena kita akan menyalakan log dari MySQL itu. Dan mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Faiz lagi. Baik, langsung nomor 3 soalnya, yaitu jelaskan bagaimana HTTP server bekerja dengan database-nya. Terus kenapa kita juga perlu database. Nah, pada pengembangan website kan perlu juga namanya database sebagai media penyimpanan utama. Dan kita nyimpannya untuk sementara karena juga buat praktikum, jadi bentuknya statis. Nah, data-data yang disimpan di MariaDB itu kurang lebih beragam, dan itu juga varian tetap, tapi bentuknya masih sederhana untuk sementara. Misalkan kayak kredensial, tadi itu kayak username, password, terus sama kontennya itu sendiri. Misalkan ada misalkan kayak blog kayak atau ya kurang lebih kayak gitu. Terus bagaimana keduanya interaksi, kurang lebih itu kita menggunakan board
dan untuk catatan kita menggunakan port 80 pada servernya. Dan untuk SQL-nya di 3306. Secara dasarnya umumnya sama aja sih. Umumnya. Nah, ketika seorang user akses ke suatu server, mereka akan mengakses ke port 80 kalau misalnya itu HTTP. Kalau misalnya HTTPS yang umumnya dipakai oleh semua orang. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak pernah diupdate juga masih HTTP biasa, jadi port 80. Kalau misalnya HTTPS nanti 443. Waktu melakukan request ke database, mereka itu langsung ke bagian database-nya, langsung ngakses ke database-nya yang di port 3306 yang aku bilang sebelumnya. Tetapi yang pertama itu kita kontak port 80 dahulu, terus yang 3306 nanti juga di kontak juga, jadi diakses. Nanti waktu mereka udah manggil, nanti diberi respon juga, nanti juga memberi aksesnya itu. Misalkan betul CRUD bentuk simpelnya pada server, dan CRUD-nya itu jadi perantara saat melakukan transaksi atau meminta request dan memberi respon. Dan kita sendiri itu cuma langsung ke bagian halaman utamanya, kan nggak mungkin langsung ke bagian login. Jadi kalau emang itu memang dibuat kayak login dahulu terus ke akses utamanya. Jadi kita itu intinya itu dapat aksesnya, cumannya bagian halaman depannya doang. Untuk bagian lainnya nanti kita perlu melakukan login gitu, kurang lebih seperti itu. Lanjut nomor 4. Aku udah permisi, akan saya lanjut. Oke. Untuk nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah apa yang terekam pada siswa ketika Cmeter melakukan request dengan besaran yang pertama secara bertahap. Pada praktikum yang telah dilakukan oleh saudara Alan, kita menggunakan besaran secara bertahap, yaitu adalah pada parameter thread atau representasi dari banyaknya user yang mengakses suatu server. Nah, dalam praktikum sebelumnya dapat dilihat bahwa ketika 3.000 user mengakses suatu server dalam waktu yang bersamaan, terjadi sebuah alert dari Nagios yang menyatakan bahwa kinerja CPU mengalami overloading sebesar katakanlah 4.200%. Nah, sebelumnya pada praktikum atau pada percobaan kami sebelumnya, kami menggunakan pada tes itu, di sana didapatkan bahwa kinerja CPU dapat dilihat bahwa angka pertama adalah 83,19 yang menunjukkan kinerja CPU pada 1 menit terakhir, lalu ada angka 28,30 yang menunjukkan kinerja CPU pada 5 menit terakhir, dan angka 10,73 yang menunjukkan kinerja CPU pada 15 menit terakhir. Nah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya thread atau representasi user yang mengakses suatu server, maka kinerja CPU akan meningkat secara signifikan. Nah, pada contohnya ini, ketika 1 menit terakhir, yaitu ketika 3.000 user mengakses secara bersamaan, kinerja CPU melebihi overload hingga 8.319%, yang menandakan bahwa masih banyak yang perlu dikerjakan oleh sistem. Hal ini terjadi pada percobaan yang menggunakan distributed thread, dan dapat dilihat lebih detailnya yaitu pada poin 3.05 yang telah di atas. Nah,
Berikutnya itu adalah tabel hasil dari percobaan kami, di mana ketika kita menggunakan 100 thread atau hingga 100 dan 300 thread, di mana 100 user dan 300 user, syslog tidak akan mengalami atau tidak ada sebuah error. Nah, namun ketika kita menggunakan 500 thread, ada sebuah alert overload yang menyatakan bahwa kinerja CPU melebihi 100%. Katakanlah di angka 20, 20,2 atau bahkan 40, berapa gitu. Nah, namun pada penggunaan 700 thread hingga 1000 thread, server mengalami down, yaitu virtual box yang kami gunakan tidak bisa dinyalakan lagi, atau dalam artian lebih tepatnya crash ya. Lebih sederhananya itu kita dapat bilang bahwa itu crash. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui lognya meskipun kita tidak dapat mengakses? Nah, itu kita menyalakan servernya lagi, lalu kita melihat rekaman-rekaman log apa yang terjadi. Nah, itu adalah salah satu real life atau salah satu contoh real life ketika seorang administrator mengalami error pada servernya. Nah, pengaksesan atau CPU overloading ini merupakan salah satu kasus dari request faulting yang dapat menyebabkan serangan di DOS dalam kasus ini. Nah, jadi dalam hal ini seorang administrator baik harus melakukan konfigurasi bukan hanya pada dalam servernya, namun konfigurasi terhadap jaringannya. Jadi kayak seperti membatasi request-nya yang datang dalam satu waktu. Jadi agar tidak memberatkan dari kinerja server tersebut. Itu adalah salah satu cara administrator untuk melakukan mitigasi terhadap terhadap komponen-komponen dalam server yang mungkin tidak dapat menanggulangi katakanlah 1000 permintaan dalam satu waktu. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca log pada suatu sistem yang Anda buat dan informasi-informasi apakah yang dapat didapatkan dari log tersebut. Oke. Dalam percobaan praktikum ini, tim penulis menggunakan sebuah package dengan user interface yang baik, yaitu adalah Webmin, di mana Webmin ini menyediakan beragam fitur monitoring, mulai dari katakanlah log, lalu kinerja CPU, lalu mungkin dan lain-lain, katakanlah administrasi seperti katakanlah DNS, network dan lain-lain. Nah, itu aplikasi Webmin ini memberikan user interface yang ramah, maksudnya kepada admin. Nah, namun kita kalau semisal Anda tidak menggunakan Webmin dan lebih prefer menggunakan terminal, Anda dapat menggunakan beberapa perintah-perintah seperti perintah cat atau perintah leafpad, vim. Nah, itu bergantung pada preferensi seorang administrator dalam melihat daftar-daftar log tersebut. Namun kali ini user atau yang penulis menggunakan Webmin. Oke. Yang kedua adalah informasi-informasi apa saja yang didapatkan dari log tersebut. Yang pertama, kalau semisal katakanlah HTTP log itu menunjukkan semisal alamat IP-nya berapa, lalu timestamp-nya. Timestamp itu adalah kapan dia diakses, path atau mana yang diakses, terus metode path-nya apa, lalu response code-nya apa, dan data-datanya. Lalu syslog itu seperti yang dikatakan oleh saudara Alan, bahwa syslog ini menunjukkan kinerja sistem kita di server kita sendiri, misal katakanlah daemon, package, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada MySQL log yang digunakan katakanlah untuk query-query log yang ada di situ. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada saudara Alan untuk melanjutkan kesimpulan dan baik, jadi selanjutnya merupakan hasil kesimpulan. Jadi hasil kesimpulan dari percobaan kami berdasarkan studi kasus dari UAS administrasi sistem kami di sini didapatkan bahwa hasil testing dengan menggunakan JMeter mengembalikan respon positif kepada 3 halaman yang kami gunakan, atau lebih tepatnya kami semuanya bisa diakses halaman tersebut melalui JMeter. Kemudian ada 2 request get, yaitu pada WordPress dan WordPress halaman 2. Dan juga ada 1 request yang berupa post di sini dengan mengirimkan username dan password kepada halaman login tadi. Di sini WordPress WP admin, tapi jika WordPress WP adminnya belum login, maka akan disalurkan kembali ke WP login. Jadi berikut merupakan contoh dari pesan-pesan yang dikirimkan atau direkam oleh log yang kami jalankan. Ada get WordPress, ini hanya path-nya pada WordPress halaman utamanya, kemudian ada get WordPress index.php halaman 2,
ini mengakses halaman 2 dengan kode status 200 dan besaran konten yang dikembalikan sebesar 9478 9478 ini besarnya konten yang dikembalikan. Kemudian ada pesan pos untuk mengakses WP admin. Di sini menggunakan URL encode dengan mengirimkan username dan password tadinya. Dan jika berhasil, maka pada WP admin ini akan di-redirect ke halaman dashboard utama. Kemudian dengan melihat 3 hasil log di atas, maka log HTTP ini dapat disimpulkan memiliki struktur seperti berikut, yaitu alamat IP pengakses, timestamp akses, kemudian metode serta URL path, kemudian ada responsnya bagaimana, kemudian ada ukuran objek yang dikembalikan, serta HTTP server yang diakses, dan juga versi Java yang dijalankan pada HTTP server. Nah, di sini kemudian sebelum melakukan logging, seorang administrator diharuskan melakukan konfigurasi terlebih dahulu agar apa yang diinginkan administrator tersebut untuk dilogkan atau untuk direkam. Seperti contoh pada kasus kali ini, semisal seorang administrator ingin merekam siapa saja yang masuk ke mengakses ke web server kita, maka bisa dikonfigurasikan untuk merekam setiap IP yang mengakses ke server kita itu siapa saja, kemudian dimasukkan ke dalam suatu file agar nantinya bisa dibaca kembali dan bisa dievaluasi apa saja yang terjadi jika terjadi kesalahan. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan konfigurasi adalah bagaimana cara melakukan tindakan preventif. Dalam kasus kami ini, ketika server menerima 500 sampai 1000 permintaan dalam satu waktu, atau ketika 1000 user itu berada di server pada waktu bersamaan, mengakses dalam waktu bersamaan, maka CPU akan menampilkan pesan alert berupa overload. Dan bisa jadi jika dalam kejadian dunia nyata ini, jika overload itu bisa terus berlanjut dan terus bertambah, maka server bisa mengalami down atau servernya bisa mati. Sehingga service-service yang ditawarkan oleh server tersebut mati dan tidak bisa dijalankan. Sehingga solusi untuk agar tidak mengalami hal seperti tersebut perlu dibuat sebuah tindakan preventif berupa pembatasan gate masuk. Jadi berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan juga. Sekian dari kami, mungkin ada tambahan. Saya rasa tidak ada, juga mengingat bahwa durasi waktunya sudah lama. Oke. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.